Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Elviana dengan nomor NIM 210320064. Saya mahasiswa Universitas Malikul Saleh dengan dari jurusan agribisnis. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah manajemen risiko bisnis. Di sini saya akan membahas tentang proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko merupakan bagian yang penting dari manajemen risiko sebagai dasar penerapan atas prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko yang dibangun pada suatu organisasi sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga kita bisa diperoleh kinerja hasil yang paling optimal. Risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi juga harus dikelola agar organisasi bisa bertahan. Organisasi seringkali secara sengaja mengambil risiko tertentu karena melihat potensi keuntungan di balik risiko tersebut. Secara ringkas, proses manajemen risiko sebagai bagian internal yang dari penyusunan manajemen risiko terdapat tiga proses utama dalam implementasi manajemen risiko, yaitu penetapan konteks, penilaian risiko, dan penanganan risiko. Penetapan konteks manajemen risiko sebagai langkah pertama proses manajemen risiko bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengungkapkan sasaran organisasi lingkungan atas sasaran hendak dicapai, stakeholders yang berkepentingan, dan berbagai kategori dan kriteria risiko pada suatu organisasi. Keseluruhan hal tersebut akan membantu dalam menguraikan, menjelaskan serta menilai sifat dan kompleksitas dari risiko. Dalam proses penetapan konteks manajemen risiko terkait erat dengan penetapan tujuan, strategi, ruang lingkup, dan parameter-parameter lain yang berhubungan dengan proses pengelolaan risiko suatu organisasi. Proses ini menunjukkan kaitan atau hubungan antara permasalahan hal yang akan dikelola risikonya dengan lingkungan organisasi atau eksternal dan internal. Proses manajemen risiko dan ukuran atau kriteria risiko yang hendak menjadi standar. Proses kedua adalah penilaian risiko, meliputi tahapan identifikasi risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian sasaran organisasi. Berdasarkan risiko-risiko yang telah teridentifikasi, disusun sebuah daftar risiko untuk kemudian dilakukan pengukuran risiko untuk melihat tingkatan risiko. Proses pengukuran risiko berupa analisis risiko yang bertujuan untuk menganalisis kemungkinan dan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi. Hasil pengukuran dirumuskan dalam format status risiko yang menunjukkan ukuran tingkatan risiko dan peta risiko yang merupakan gambaran sebaran risiko dalam suatu peta risiko. Tahapan berikutnya dalam penilaian risiko adalah evaluasi risiko yang ditujukan untuk membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang telah ditentukan sebelumnya untuk menjadikan dasar penerapan penanganan risiko. Proses ketiga dalam proses manajemen risiko adalah penanganan risiko yang disusun dalam bentuk perencanaan mitigasi atas risiko-risiko yang merinci alternatif solusinya agar penanganan risiko dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Beberapa alternatif penanganan risiko yang dapat diambil antara lain yang bertujuan untuk menghindari risiko, memitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan atau dampak, mentransfer risiko kepada pihak ketiga atau risk sharing, dan menerima risiko atau risk acceptance.
Akhir dari ketiga tahapan proses tersebut dilengkapi dengan dua proses pendukung penting lainnya, yaitu komunikasi dan konsultasi, untuk memastikan tersedianya dukungan yang memadai dari setiap kegiatan manajemen risiko dan menjadikan setiap kegiatan mencapai sasarannya dengan tepat. Proses selanjutnya adalah monitoring dan review yang bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen risiko telah berjalan sesuai dengan perencanaan serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan secara berkala terhadap proses manajemen risiko. Proses monitoring dan review dilaksanakan melalui evaluasi dan pemeriksaan terhadap proses bisnis yang berjalan, serta melalui pelaksanaan audit manajemen risiko. Dalam hal ini, audit manajemen risiko dapat dilaksanakan baik melalui audit internal maupun eksternal untuk mendapatkan data mengenai kelemahan dari kebijakan manajemen risiko yang sedang berjalan atau yang sudah disusun. Sehingga, manajemen dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap kebijakan manajemen risiko. Perbaikan dan penyempurnaan terhadap risiko yang didasarkan pada hasil monitoring dan review tersebut bertujuan untuk meningkatkan fungsi manajemen risiko yang tertuang dalam bentuk pemutahiran peta risiko organisasi yang dilengkapi dengan daftar risiko yang teridentifikasi, yang dilengkapi dengan hasil analisis atas tingkat kemungkinan dan dampak dari risiko yang teridentifikasi tersebut, serta rumusan tindakan pengendalian yang dilengkapi dengan sistem monitor yang sesuai untuk kebutuhan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Proses pendukung lainnya dalam penerapan manajemen risiko adalah komunikasi kepada manajemen dan unit-unit kerja organisasi, sehingga setiap individu dalam organisasi memahami atas kesadaran risiko, budaya risiko, kematangan risiko. Proses komunikasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengukur kesiapan organisasi dalam mengatasi risiko dan untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko tersebut. Diharapkan dengan adanya fungsi manajemen risiko yang terkelola dengan baik di setiap unit kerja dapat mendukung penerapan good corporate governance di dalam organisasi secara keseluruhan. Karena sejatinya fungsi manajemen risiko bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan pengelolaan risiko usaha organisasi dengan penerapan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi. Keseluruhan tahapan dari proses manajemen risiko merupakan kegiatan kritikal dalam manajemen risiko karena merupakan penerapan daripada prinsip dan kerangka kerja yang telah dibangun secara terinci. Proses manajemen risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses manajemen risiko itu ada komunikasi dan konsultasi. Komunikasi dan konsultasi membantu stakeholders yang relevan dalam memahami risiko sebagai dasar dalam membuat keputusan dan alasan dilakukannya suatu aksi yang diperlukan. Komunikasi akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman risiko, sementara konsultasi mencakup umpan balik atau feedback dan informasi yang diperoleh untuk mendukung dalam pengambilan keputusan. Koordinasi harus memfasilitasi secara faktual, tepat waktu, relevan, akurat, dan dapat dimengerti. Pertukaran informasi harus memperhatikan kerahasiaan dan integritas informasi, termasuk hak cipta individu. Bentuk komunikasi dan konsultasi antara lain itu ada rapat berkala, rapat insidensial, focus group discussion, dan forum pengelola risiko. Contoh-contoh rencana komunikasi pemangku kepentingan internal, misalnya itu dalam pemangku kepentingan itu ada senior management team, lalu perantaranya itu ada direktur utama, lalu disiapkan oleh itu GM Risk Management Man, lalu tujuannya itu memberikan pemahaman tentang risk management dan akuntabilitas masing-masing pejabat atau risk owner. Dalam kontennya ini terdiri dari dukungan terhadap pemahaman MR, lalu kesiapan untuk menjadi risk owner,
lalu kesediaan mengikuti pelatihan terkait, lalu metode penyampaiannya ini ada rapat bersama dan juga email. Pemilihan waktunya yaitu bersamaan dengan manajemen meeting 2 minggu sebelum pelatihan diadakan. Lalu frekuensinya itu 1 kali dalam 6 bulan, setiap kali sebelum pelatihan diadakan, atau 1 kali per 3 bulan. Lalu yang kedua itu ada penetapan konteks risiko. Penetapan konteks bertujuan untuk mengidentifikasikan, mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan di mana sasaran hendak dicapai stakeholder yang berkepentingan, dan keberagaman kriteria risiko. Di mana hal-hal ini akan membantu mengungkapkan dan menilai sifat-sifat kompleksitas dari risiko. Tahapan penetapan konteks meliputi yang pertama itu menentukan ruang lingkup dan periode penerapan manajemen risiko. Yaitu di dalamnya ruang lingkup penerapan manajemen risiko yang berisi tugas dan fungsi unit terkait. Lalu periode penerapan manajemen risiko berisi tahun penerapan manajemen risiko tersebut. Lalu yang kedua menetapkan sasaran organisasi. Penetapan sasaran organisasi dilakukan berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam peta strategi unit organisasi, peta strategis, rencana strategis, dan rencana kerja serta dokumen perencanaan strategis lainnya. Menentukan struktur unit pemilik risiko atau UPR, mengidentifikasi stakeholder, lalu mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait, menetapkan kategori risiko. Kategori risiko di organisasi yang pertama itu ada risiko kebijakan. Risiko kebijakan ini disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi. Lalu risiko kepatuhan, risiko yang disebabkan oleh organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Lalu ada risiko legal, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi. Lalu ada risiko fraud, risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak internal yang merugikan keuangan negara. Lalu ada risiko reputasi, yaitu risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi. Lalu yang terakhir ada risiko operasional, yaitu yang disebabkan ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem. Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasi organisasi. Lalu yang ketujuh itu menetapkan kriteria risiko yang terdiri dari kriteria kemungkinan terjadinya risiko atau likelihood. Lalu ada kriteria dampak. Area dampak yang terdapat di organisasi berdasarkan dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah meliputi fraud, dampak risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran negara baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan barang. Dampak risiko beban keuangan negara disebabkan oleh fraud yang diukur. Lalu penurunan reputasi, dampak risiko berupa rusaknya citra atau nama baik atau wibawa badan standarisasi nasional yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun. Lalu ada sanksi pidana, perdata atau administratif. Dampak risiko berupa hukum yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan baik menyangkut pegawai atau organisasi. Lalu ada kecelakaan kerja. Dampak risiko berupa gangguan fisik dan mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Lalu gangguan terhadap layanan organisasi. Dampak risikonya berupa simpangan dari standar layanan yang ditetapkan Badan Standarisasi Nasional. Lalu menetapkan matriks analisis risiko dan level risiko.
Berikutnya, menetapkan selera resiko. Selera resiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi resiko, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan level dampak resiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada kriteria resiko. Penetapan selera resiko untuk setiap kategori resiko sebagai berikut. Resiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi resiko. Resiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level resikonya. Selera resiko tersebut digambarkan. Berikutnya itu yang ketiga ada penilaian resiko. Identifikasi resiko, tahapan-tahapannya meliputi indikasi resiko dengan rencana penanganan resiko dari UPR di atasnya yang relevan dengan tugas dan fungsi UPR yang bersangkutan atau top down, profil resiko pada unit eselon 1, unit eselon 2, dan unit eselon 3, mencapai resiko yang diturunkan dari level di atasnya. Identifikasi resiko berdasarkan sasaran UPR yang bersangkutan dengan melalui tahapan sebagai berikut. Memahami sasaran organisasi. Sasaran organisasi meliputi sasaran strategis dalam peta strategis UPR dan sasaran lainnya yang mengacu pada dokumentasi perencanaan strategis Badan Standarisasi Nasional, diantaranya Rencana Strategis Renstra, Rencana Kerja, Penetapan Kerja, dan Inisiatif Strategis. Lalu mengidentifikasi kejadian resiko atau risk event. Kejadian resiko dapat berupa kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi pada tiap proses bisnis, melaksanaan inisiatif strategis atau faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Kejadian resiko yang selanjutnya disebut kejadian resiko ini selanjutnya disebut resiko. Identifikasi resiko dilakukan dengan memperhatikan resiko yang terjadi pada tahun sebelumnya. Selanjutnya mencari penyebab. Berdasarkan resiko yang telah diidentifikasi, dilakukan identifikasi akar masalah yang menyebabkannya. Pemahaman mengenai akar masalah akan membantu menemukan tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani resiko. Metode yang dapat digunakan misalnya fishbone diagram. Lalu berikutnya menentukan dampak. Berdasarkan risiko, dilakukannya identifikasi dampak negatif yang mungkin terjadi. Dampak merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah risiko terjadi. Apabila terdapat beberapa dampak langsung, ditetapkan satu dampak yang paling besar, pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran. Penentuan area dampak mengacu pada kriteria dampak. Menentukan kategori resiko. Berdasarkan resiko yang telah diidentifikasi, ditetapkan kategori resiko. Setiap UPR wajib memiliki kategori resiko. Identifikasi resiko berdasarkan input dari konsep profil resiko UPR di level di bawahnya atau button up. UPR dapat mengusulkan agar suatu resiko dinaikkan menjadi resiko pada UPR yang lebih tinggi apabila resiko tersebut memerlukan koordinasi antar UPR selevel atau resiko tersebut tidak dapat ditangani oleh UPR tersebut. Analisis resiko. Tahapan analisis resiko meliputi menginventarisasi sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, sistem pengendalian internal mencakup perangkat manajemen yang dapat menurunkan tingkat kerawanan atau level resiko dalam rangka pencapaian sasaran organisasi. Sistem pengendalian internal yang efektif bertujuan mengurangi level kemungkinan terjadinya resiko atau level dampak. Sistem pengendalian internal dapat berupa SOP, pengawasan melekat, review berjenjang, regulasi dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait resiko tersebut.
Lalu mengestimasi level kemungkinan risiko. Estimasi level kemungkinan risiko dilaksanakannya dengan mengukur peluang terjadinya risiko dalam 1 tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait risiko tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya, sebagaimana dituangkan dalam LED. Level kemungkinan risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi kemungkinan risiko dengan kriteria kemungkinan risiko. Selanjutnya, mengestimasi level dampak risiko. Berdasarkan dampak risiko yang telah diidentifikasi pada tahap identifikasi risiko, ditentukan area dampak yang relevan dengan dampak risiko tersebut. Estimasi level dampak risiko dilakukan dengan mengukur dampak yang disebabkan apabila terjadi dalam 1 tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dengan berbagai faktor atau isu terkait risiko tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana dituangkan dalam LED. Level dampak risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi pada estimasi dampak risiko dengan kriteria dampak risiko. Berikutnya, menentukan besaran risiko dan level risiko. Besaran risiko dan level risiko ditentukan dengan mengombinasikan level kemungkinan dan level dampak risiko dengan menggunakan rumusan dalam matriks analisis risiko. Berdasarkan pemetaan risiko tersebut diperoleh level risiko yang meliputi sangat tinggi atau 5, tinggi atau 4, sedang atau 3, rendah atau 2, dan sangat rendah itu 1. Berikutnya, menyusun peta risiko. Peta risiko merupakan gambaran kondisi risiko yang mendeskripsikan posisi seluruh risiko dalam sebuah chart berupa suatu diagram kartesius. Peta risiko dapat disusun per risiko atau per kategori risiko. Yang selanjutnya tuh evaluasi risiko. Tahapan evaluasi ini meliputi menyusun prioritas risiko berdasarkan besaran risiko. Dengan ketentuan besaran risiko tertinggi mendapat prioritas paling tinggi. Apabila terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran risiko yang sama, maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan urutan area dampak dari yang tertinggi hingga terendah sesuai kriteria dampak. Apabila masih terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran dan area dampak yang sama, maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan urutan kategori risiko yang tertinggi hingga terendah sesuai kategori risiko. Apabila masih terdapat lebih dari satu risiko yang memiliki besaran, area dampak, dan kategori yang sama, maka prioritas risiko ditentukan berdasarkan judgement pemilik risiko. Berikutnya, menentukan risiko utama. Risiko yang berada di luar area penerimaan risiko dan dapat dan perlu ditangani, baik risiko yang merupakan hasil penurunan dari UPR di atasnya maupun risiko lainnya, disebutkan dengan risiko utama. Setiap risiko utama memiliki satu ukuran yang dapat memberikan informasi sebagai sinyal awal tentang adanya peningkatan besaran risiko yang disebut indikator risiko utama atau IRU. Berikutnya, penanganan risiko. Tahapan penanganan risiko meliputi yang pertama itu memilih opsi penanganan risiko yang akan dijalani. Opsi penanganan risiko dapat berupa mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, lalu menurunkan dampak terjadinya risiko, kemudian mengalihkan risiko, lalu menghindari risiko, menerima risiko. Opsi-opsi penanganan risiko dapat berupa kombinasi beberapa opsi tersebut dan dapat mungkin diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Prioritas opsi penanganan risiko yang dipilih ditentukan berdasarkan urutan opsi penanganan sebagaimana tersebut di atas. Lalu berikutnya, penyusunan rencana tindak penanganan risiko atau RTP.
Berdasarkan opsi penanganan risiko yang telah dipilih, disusun rencana aksi penanganan risiko. Rencana aksi penanganan risiko terdiri atas rencana aksi penanganan risiko berupa rencana tindak penanganan atau RTP, kemudian penanganan RTP yang ditentukan dari unit organisasi yang lebih tinggi dan ditetapkan pada unit organisasi tersebut. RTP bukan merupakan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan. Dalam hal penanganan resiko yang telah dilaksanakan tidak dapat menurunkan level resiko, maka diperlukan penetapan RTP yang baru. Pemilihan RTP yang tersebut mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah yang diberikan bagi organisasi. RTP tersebut harus memuat informasi berikut: kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi penanganan yang dipilih, target output yang diharapkan atas kegiatan tersebut, jadwal implementasi kegiatan penanganan resiko, dan penanggung jawab yang berisi unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan penanganan resiko. Penanganan resiko yang berhasil menurunkan level kemungkinan atau level dampak dimasukkan sebagai aktivitas pengendalian pada periode berikutnya, kecuali rencana penanganan resiko yang sifatnya proyek. Menetapkan level resiko residual harapan. Level resiko residual harapan merupakan target level resiko apabila penanganan resiko yang telah dijalankan. Penetapan level resiko residual mempertimbangkan perubahan level kemungkinan dan level dampak. Menjelaskan RTP. Pelaksanaan RTP dituangkan dalam tabel manajemen resiko serta capaian target output kegiatan tersebut. Memantau resiko tersisa. Setelah kegiatan penanganan resiko dilaksanakan secara optimal, masih terdapat resiko yang tersisa. Resiko ini harus diketahui dan dipantau perkembangannya. Pemantauan dan tinjauan atau review. Bentuk pemantauan dan tinjauan atau review terdiri atas yang pertama itu pemantauan berkelanjutan atau ongoing monitoring. Unit pemilik resiko secara terus-menerus melakukan pemantauan atas seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi resiko dan kondisi lingkungan organisasi. Apabila terdapat perubahan organisasi yang direncanakan atau lingkungan eksternal yang berubah, maka dimungkinkan terjadi perubahan dalam yang pertama itu konteks organisasi, risiko yang terjadi atau tingkat prioritas risiko, sistem pengendalian intern dan penanganan risiko. Dalam hal ini terjadi perubahan yang signifikan, dimungkinkan dilakukan penilaian ulang atas profil risiko. Pemantauan dilakukan secara harian dan menjadi bagian dalam proses bisnis organisasi. Kemudian pemantauan berkala. Pemantauan berkala dilakukan secara triwulan, yaitu pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari pada tahun berikutnya. Pemantauan triwulanan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko, analisis status indikator risiko utama, serta tren perubahan besaran atau level risiko. Jumlah koordinator risiko yang wajib hadir pada setiap rapat pemantauan risiko minimal 50% dari seluruh koordinator risiko. Tujuan atau review. Pelaksanaan review terdiri dari dua jenis, yaitu tujuan atau review implementasi manajemen risiko. Review ini bertujuan melihat kesesuaian pelaksanaan dan output seluruh proses manajemen risiko dengan ketentuan yang berlaku. Review ini dilakukan oleh UK atau pengelola risiko sesuai kewenangannya.
Berikutnya, review tingkat kematangan penerapan manajemen risiko atau TKPMR. Review TKPMR ini bertujuan menilai kualitas penerapan manajemen risiko. Review dapat dilakukan pada seluruh tingkatan unit penerapan manajemen risiko, yaitu badan, kementerian, lembaga, unit eselon 1 dan unit eselon 2. Review ini dilaksanakan oleh inspektorat. Kemudian audit manajemen risiko. Audit manajemen risiko dilakukan oleh inspektorat sebagai auditor internal organisasi. Audit meliputi kebutuhan terhadap ketentuan manajemen risiko di lingkungan organisasi dan meninjau efektivitas serta kesesuaian perlakuan risiko yang ada. Kemudian itu ada dokumen manajemen risiko. Yang pertama, piagam manajemen risiko. Dokumen ini merupakan pernyataan pemilik risiko dalam melaksanakan manajemen risiko yang dilampiri dengan formulir konteks manajemen risiko, formulir profil dan peta risiko, dan formulir penanganan risiko. Kemudian pelaporan manajemen risiko. Laporan manajemen risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan manajemen risiko. Kemudian bentuk-bentuk laporan manajemen risiko meliputi, yang pertama itu ada laporan pemantauan. Laporan ini terdiri atas laporan pemantauan triwulanan atau formulir laporan pemantauan triwulanan dan laporan pemantauan tahunan. Yang berikutnya laporan manajemen risiko insidental. Laporan ini disusun apabila terdapat kondisi abnormal yang perlu dilaporkan segera kepada pimpinan untuk memberikan masukan mengenai rencana. Terdapat permintaan dari pimpinan untuk memberikan masukan berdasarkan analisis dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tertentu. Bentuk dan isi laporan manajemen risiko insidental disesuaikan dengan karakteristik, sifat, dan kondisi yang melatar belakanginya. Mekanisme penyampaian dokumen manajemen risiko sebagai berikut. Dalam tingkatan organisasi, eselon 1 dan dalam tingkatan organisasi, itu periode penyampaiannya dalam bentuk laporan tahunan. Dengan keterangannya, penyiapan laporan dikoordinasikan oleh inspektorat. Lalu dalam tingkatan eselon 1, periode penyampaiannya itu resiko awal tahun berikutnya. Dengan keterangan laporan disampaikan oleh UPR kepada menteri, kepala, ketua, atau pimpinan tertinggi organisasi dengan tebusan inspektorat. Lalu eselon 2 dengan periode penyampaiannya laporan pemantauan atau triwulanan, dengan keterangan laporan disampaikan oleh UPR kepada menteri, kepala, ketua, atau pimpinan tertinggi organisasi dan UPR di atasnya dengan tembusan inspektorat. Berikutnya yang ketiga ini peran internal audit dalam proses manajemen risiko. Hubungan antara kegiatan manajemen risiko dan internal audit merupakan hubungan yang timbal balik dan tak terpisahkan. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, manajemen dan risk owner atau pemilik risiko berperan dalam mengidentifikasi, mengkaji, dan mengelola risiko. Internal audit di sisi lain mempunyai peran untuk memberikan keyakinan kepada pimpinan, komite manajemen risiko, dan unit-unit terkait risiko organisasi utama telah dikelola secara baik dan sistem pengendalian internal telah belajar dengan efektif. Standard for Professional Practice of Internal Auditing menyatakan bahwa internal audit dalam kaitan penggunaan metodologi audit berbasis risiko harus mempertimbangkan penilaian risiko di tingkatnya. Di tingkat yang pertama itu
Marco Rex Assessment, Menteri Kepala Ketua Pimpinan Tertinggi Internal Auditor harus menggunakan hasil penilaian risiko dalam penyusunan aktivitas audit tahunan. Berikutnya itu ada Micro Risk Assessment. Internal auditor harus menggunakan teknik penilaian risiko dalam merencanakan setiap penugasan audit. Dalam manajemen risiko pemerintahan, terdapat proses penilaian risiko atau risk assessment yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menentukan tingkat signifikasi dari risiko. Penilaian risiko makro akan menghasilkan daftar risiko dan peta risiko. Peta risiko atau risk map merupakan acuan bagi internal audit dalam menyusun rencana program kerja audit tahunan atau PKAT. Sehingga fokus audit menjadi lebih terarah dan sumber daya yang terbatas dapat diarahkan ke area layak audit dan dengan bobot risiko tinggi. Proses manajemen risiko harus mendapat pengawasan yang memadai untuk memastikan efektivitas dari proses tersebut. Sesuai dengan tata kerja organ unit pemerintahan, fungsi pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan manajemen risiko merupakan tanggung jawab dari pimpinan instansi. Dalam hal ini dibantu oleh Komite Manajemen Risiko. Pelaksanaan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dilaksanakan oleh fungsi internal audit dengan melakukan evaluasi yang objektif dan memberikan opini yang independen atas pelaksanaan manajemen risiko pemerintahan. Practice Guide yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors bahwa peran utama internal audit dalam memberikan keyakinan yang memadai kepada pimpinan instansi terhadap yang pertama memberikan penilaian yang objektif dan memberikan asuransi terhadap proses manajemen risiko. Kemudian memberikan penilaian yang objektif dan memberikan asuransi bahwa risiko telah dievaluasi secara benar. Lalu mengevaluasi pelaksanaan proses manajemen risiko, mengevaluasi laporan atas risiko utama atau signifikan, mengulas pengelolaan risiko utama atau signifikan untuk menjalankan perannya sebagaimana dimaksudkan di atas. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan memberikan asuransi atau atas proses manajemen risiko di atas, maka hal-hal yang perlu diperhatikan internal auditor adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya, yaitu atau waktu, tenaga, dan biaya yang digunakan untuk menjalankan tanggung jawab tersebut di atas tidak boleh menyebabkan tugas utama internal audit, yaitu memberikan penilaian yang objektif atau keyakinan akan efektivitas proses manajemen risiko dan pengendalian internal menjadi terabaikan. Lalu internal audit harus dapat menjunjung tinggi sikap dan perilaku independen dan objektivitas. Lalu internal audit harus selalu mensosialisasikan pemahaman bahwa manajemen adalah pemilik dan penanggung jawab atas risiko dan pengendalian. Fungsi internal audit bertanggung jawab melakukan pemantauan dan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dan pengendalian internal telah memenuhi ketentuan dan praktik yang baik. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh internal audit adalah penentuan risk atas risiko-risiko pemerintah, lalu penentuan proses manajemen risiko, mengambil keputusan atas tindak lanjut terhadap risiko, menindaklanjuti risiko dengan mengatasnamakan manajemen, memegang tanggung jawab terhadap manajemen risiko.
Baik, selanjutnya klausul kelima ISO menjelaskan proses manajemen resiko yang terdiri dari aktivitas-aktivitas seperti pada gambar di bawah ini. Proses manajemen resiko seharusnya merupakan bagian terintegrasi dari manajemen, melekat pada budaya dan praktik manajemen disesuaikan dengan proses organisasi. Kemudian yang keempat, pengukuran kematangan penerapan manajemen risiko. Pengukuran terhadap tingkat kematangan penerapan manajemen risiko adalah guna memperoleh gambaran sejauh mana organisasi menentukan, menilai, mengelola, dan memantau risiko. Kematangan adalah tingkat perkembangan kemampuan organisasi yang merepresentasikan tingkat keefektifan dan keefisiensian proses kerja organisasi. Derajat kematangan implementasi manajemen risiko memiliki perbedaan pada setiap organisasi atau organisasi. Proses pengelompokannya didasarkan pada level-level yang berbeda. Pendekatan model kematangan atau maturity model adalah metode yang terbukti bermanfaat di berbagai organisasi. Sebuah model kematangan adalah cara terstruktur mengamati aspek manajemen risiko dalam organisasi dengan efektif. Salah satu maturity model yang digunakan adalah dengan Risk and Insurance Management Society atau RIMS for Enterprise Risk Management atau EMR. ERM ini adalah suatu proses berkesinambungan yang melibatkan seluruh bagian pengelola risiko pada suatu organisasi dalam kerangka kerja aspek fungsional dan teknologi. ERM adalah cara sistematis yang terstruktur dengan menyelaraskan pendekatan organisasi dalam mengelola ketidakpastian risiko dengan lebih efektif. Lalu RIMS adalah yang pada awalnya adalah sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk memajukan manajemen risiko, sebuah profesi yang melindungi fisik, keuangan, dan sumber daya manusia. Didirikan pada tahun 1950, RIMS mewakili hampir 3.900 industri, jasa, nirlaba, amal, dan lembaga pemerintah. RIMS adalah budaya, proses, dan alat ukur untuk mengidentifikasi peluang strategis dan mengurangi ketidakpastian. Kerangka kerja ini menetapkan metode dan konsultasi yang berkaitan dengan risiko penting untuk mencapai tujuan bisnis organisasi. Proses ERM merupakan dasar teruji dalam penyusunan metodologi kerangka kerja manajemen risiko ini, yang dipelopori oleh disiplin manajemen risiko serta kemudian diadopsi dan ditingkatkan oleh kerangka kerja standar manajemen risiko lainnya. Perkembangan tahapan-tahapan level kematangan di atas bersifat saling melengkapi dari level terendah hingga level paling tinggi. Jadi setiap adanya peningkatan level, maka hal tersebut telah mencakup kriteria-kriteria dan identitas kunci pada level-level sebelumnya. Terakhir, buat simpulan atas hasil penilaian mengenai tingkat kematangan penerapan manajemen risiko dengan kategori simpulan yang dapat diambil adalah kategori tingkat kematangan penerapan manajemen risiko. Nilai dari 0 sampai 7 masuk dalam kategori Risk Knife, lalu nilai 8 sampai 14 masuk dalam kategori Risk Aware, lalu nilai 15 sampai 20 masuk ke dalam kategori Risk Define, lalu nilai 21 sampai 25 masuk ke dalam kategori Risk Managed, dan yang terakhir di atas dari 26 masuk dalam kategori Risk Enable. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.